Pernah nggak sih Anda merasa aneh melihat seseorang yang jelas-jelas mampu, pinter, kompeten, mungkin bahkan diri Anda sendiri, tapi kok rasa percaya dirinya tipis banget? Nah, fenomena ini nyata banget dan khususnya sering dialami oleh perempuan. Hari ini kita akan coba bongkar kode di baliknya, kode rasa percaya diri. Coba deh kita lihat datanya. Di Amerika Serikat, ternyata 57% gelar sarjana dan pasca sarjana itu sekarang diraih oleh perempuan. Jadi, kalau kita ngomongin soal kompetensi, soal kualifikasi, jelas banget kan, mereka sama sekali nggak kekurangan. Nah, ini dia yang jadi misteri besarnya. Kalau perempuan sebegini berkualitas dan terdidik, lantas apa dong yang sebenarnya nahan mereka buat bisa sampai ke posisi-posisi puncak kepemimpinan? Ternyata, jawabannya bukan karena kurangnya kemampuan, bukan sama sekali. Ada sesuatu yang lain, yang lebih tersembunyi, yang biasa disebut kesenjangan rasa percaya diri. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Ada studi menarik banget nih dari Hewlett-Packard yang menemukan sesuatu yang wow. Ternyata, perempuan itu baru akan melamar sebuah pekerjaan kalau mereka merasa memenuhi 100% kualifikasi, 100%. Coba bandingkan dengan laki-laki, yang cuma butuh 60% aja udah berani maju. Ini nih bukti nyata dari kesenjangan rasa percaya diri dalam tindakan. Dan yang lebih menarik lagi, kesenjangan ini tuh bukan soal kemampuan, tapi murni soal persepsi. Sebuah studi dari Cornell membuktikan ini dengan jelas. Para perempuan menilai kemampuan mereka sendiri jauh lebih rendah daripada laki-laki. Padahal, dan ini bagian gilanya, skor kuis sains mereka yang sebenarnya itu hampir sama persis. Nah, perasaan semacam ini sering disebut sindrom penipu atau imposter syndrome. Dan ini tuh bisa menghantui bahkan perempuan-perempuan paling sukses di dunia. Coba bayangin, sekelas COO Facebook aja bisa merasa seperti itu. Gimana dengan kita-kita, ya kan? Oke, jadi kita udah tahu nih, masalahnya ada di rasa percaya diri. Tapi sebenarnya percaya diri itu apa sih? Nah, untuk bisa memecahkan kodenya, kita harus paham dulu dasarnya. Nah, ini dia kuncinya. Rasa percaya diri itu bukan sesuatu yang pasif, bukan cuma perasaan nyaman di dalam hati. Anggap aja percaya diri itu bahan bakar. Dia itu energi yang mengubah ide-ide di kepala kita menjadi sebuah tindakan nyata. Dan sayangnya, seringkali kita sendiri yang bikin bahan bakar itu habis. Gimana caranya? Yaitu, dengan terlalu banyak berpikir, merenung nggak jelas, pengen semuanya serba sempurna, sibuk menyenangkan semua orang, dan tentu saja rasa takut gagal yang seringkali bikin kita lumpuh total. Tapi, ini dia kabar baiknya. Dan ini bisa mengubah segalanya. Rasa percaya diri itu ternyata bukanlah sesuatu yang permanen. Itu bukan takdir yang nggak bisa diubah. Nah, ini pertanyaan yang sering banget muncul. Banyak yang mikir, rasa percaya diri itu kan bawaan lahir, faktor genetik. Emangnya benar begitu? Jawabannya, ya, sebagian ada faktor genetiknya. Tapi, dan ini tapi yang sangat besar, otak kita itu punya kemampuan super canggih yang disebut neuroplastisitas. Artinya apa? Artinya, kita bisa secara harfiah membentuk ulang jalur-jalur di otak kita. Kapanpun, di usia berapapun, lewat usaha yang disengaja. Prosesnya tuh begini, semuanya itu dimulai dari sebuah tindakan. Anda berani ambil risiko sekecil apapun itu. Tindakan itu akan menciptakan pengalaman. Nah, dari pengalaman ini, nggak peduli hasilnya bagus atau jelek, Anda pasti belajar. Proses belajar inilah yang secara fisik akan membentuk jalur saraf baru di otak Anda. Dan akhirnya, kapasitas percaya diri Anda pun berkembang. Ini bukan sihir loh, ini sains yang bisa diulang-ulang. Oke, terus gimana cara mulainya? Ada satu kebiasaan praktis yang bisa langsung Anda coba hari ini juga. Anggap saja ini cara untuk membangun otot percaya diri Anda. Ini mungkin kedengaran agak aneh, tapi ini adalah ide yang sangat-sangat kuat. Kalau di dunia teknologi, ini disebut fail fast, gagal dengan cepat. Idenya sederhana, justru kegagalan itulah yang jadi mesin utama untuk bertumbuh dan pada akhirnya membangun rasa percaya diri yang sejati. Siklusnya gampang banget. Pertama, coba. Pokoknya ambil tindakan aja dulu, sekecil apapun. Kedua, belajar. Apapun hasilnya, ambil pelajarannya. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Ulangi. Pakai pelajaran yang tadi didapat, terus coba lagi. Jadi, inilah mantra barunya. Gagal, belajar, ulangi. Ini adalah strategi yang nyata untuk mengubah apa yang ada di pikiran menjadi sebuah tindakan. Sekarang, pertanyaannya untuk Anda. Risiko kecil apa yang akan Anda ambil hari ini